dikatakan di Black Press itu adalah praktik yang baik. Dari beberapa praktik, pilih praktik yang baik, ya, yang sudah menghasilkan, yang hasilnya itu luar biasa, punya dampak yang luar biasa untuk diterapkan. Dan itu hasilnya lestari. Slide 3. Halo? Ya. Slide 3. Yang ini apa? Slide 3. Oke. Sebelumnya. Ya. Ini slide 3, Pak. Ada nomornya, nomor 3 sebelumnya, Bu. Ya, itu. Ya. Nah, ya itu betul. Jadi best practice itu berawal dari pengalaman atau tugas guru. Satu lagi itu. Pengalaman KBM. Ya. Kemudian pengalaman itu dipilih yang terbaik. Ya. Kemudian ditulis dalam bentuk karya tulis. Itu adalah best practice. Nanti kita akan jelaskan bagaimana best practice berbeda dengan mereka. Nah, setelah ditulis dalam bentuk karya tulis, yang dinamakan best practice, ya, dalam laporan best practice nanti dipublikasikan. Jenis publikasinya bisa dengan bentuk jurnal, bisa dengan bentuk buku, majalah atau yang lainnya. Ya. Jadi dari sini bisa dikatakan bahwa best practice itu bisa dibentuk menjadi beberapa publikasinya. Oke. Bisa dijadikan jurnal atau buku, atau ditulis dalam majalah khusus best practice ya. Bisa dulu pernah menulis tentang best practice di usaha prioritas. Nah, itu dalam bentuk majalah, kumpulan-kumpulan dari best practice. Nah, kalau sudah jadi dipublikasikan, ini ada kebermanfaatan ya. Kalau PNS itu bisa jadi kum, atau kalau dosen bisa jadi kum atau angka kredit ya, dibukukan misalnya menjadi buku. Nah, kalau sifatnya nasional bisa menjadi 4 gitu. Kalau tidak nasional 3. Dijurnalkan ya, juga ada angka kreditnya. Laporan itu sendiri juga ada angka kreditnya, diseminarkan juga ada angka kreditnya. Jadi untuk kenaikan pangkat itu bisa bisa digunakan itu dari best practice. Next. Empat, Pak. Ya, next. Bu Molly, Bu India, boleh? Ya. Yang 5 bukan, Pak? Next. Ini sudah. Nah, oke, bagaimana dari ciri-ciri best practice itu? Ya. Sebelumnya, Bu. Ciri-ciri best practice. Oke. Mohon maaf ini tadi agak trouble kayaknya laptop saya, jadi nggak bisa digunakan. Tadi pagi udah bagus gitu. Percobaan. Ya, ini yang tidak terduga ya Bu. Ciri-ciri best practice ya. Di antaranya best practice itu memang berawal dari sebuah keinginan guru dalam memecahkan permasalahan. Kalau ini untuk best practice guru ya, permasalahan di kelas ya, baik permasalahan dalam masalah pembelajarannya atau permasalahan dalam masalah hasil dari pembelajaran, permasalahan dalam masalah pedagogisnya. Dalam 4 kompetensi guru itu, profesionalismenya, sosial dan sebagainya ya. Nah, sehingga guru berinisiasi untuk memecahkan dan memperbaiki, mengatasi permasalahan itu menjadi lebih baik dan berdampak. Jadi ciri dari best practice itu ada solusi, ya. Ada sebuah pemecahan. Untuk apa pemecahan itu? Ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran para guru, kualitas pengembangan madrasah atau kepala atau pengawas. Nah,
keberhasilannya sukses di sana, keberhasilannya lestari. Ya. Maksud lestari di sini, dari best practice itu bisa diterapkan oleh yang lain. Gitu. Kemudian dalam best practice itu ada strategi. Kalau ingin memecahkan permasalahan, katakanlah bagaimana memecahkan permasalahan disiplin siswa, tentunya ada strategi yang digunakan. Jadi strategi yang dikembangkan dalam best practice itu, apakah strategi bervariasi tentunya. Menurut dia itu bahwa itu dengan menggunakan strategi itu berhasil. Jadi ada permasalahan dan permasalahan itu akan diatasi dengan menggunakan strategi, kemudian menghasilkan dampak yang luar biasa. Itu dari dari best practice. Next book. Ya. Jadi kriteria dari best practice itu, kalau guru tentu saja permasalahan itu berkaitan dengan pendidikan, pembelajaran, ya, kepala dengan pengembangan madrasahnya dan juga pengawas. Dan permasalahan itu penting untuk diatasi sehingga bisa dicapai hasilnya. Itu kriteria dari best practice. Nanti kita akan lebih banyak bagaimana sih perbedaan dengan mereka. Dan gagasan pemecahan masalah itu dapat diterapkan baik oleh apalagi oleh yang melaksanakannya ataupun pada yang lainnya bisa diterapkan. Ada teori-teori dan data yang relevan. Juga ini selagi bahwa best practice adalah pengalaman terbaik penulis. Jadi bukan penelitian. Sekali lagi, best practice itu bukan penelitian. Berbeda dengan penelitian. Dan cara pemecahan masalah itu memang harus runtuh, mengikuti alur berpikir dan kaidah ilmiah. Kalau sudah ditulis, jelas harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan, kaidah-kaidah ilmiah. Nanti kita akan bahas nanti mulai dari latar belakang sampai berikutnya. Dan mudah dipahami atau diterapkan oleh pembaca. Ini dari kriteria best practice. Next. Ya, slide berikutnya. Ini Bapak. Next, Bu. Berikutnya, Bu. Slide 7. Slide 7? Oh, slide 7 ya, Pak? Iya. Ini slide 7. Ini Ini slide 7, Bapak? Ya. Sebelumnya, Pak, sebelumnya. Ini slide 6 ya, Pak? Sebelumnya yang ini. Yang ini. Oke. Ini slide 6. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ya, best practice itu berawal dari masalah yang akan dipecahkan itu apa? Itu berawal dari permasalahan. Yang barusan, Bu, yang barusan. Yang ini ya, Pak? Bukan. Jadi delay. Saya klik, jadi sampainya delay ya, Pak ya? Di sana munculnya belakang ya. Yang masalah yang akan dipecahkan ini bukan, Pak? Bukan. Yang barusan tadi. Oke. Yang kriteria best practice. Itu. Ya, itu. Munculnya jadi begini ya. Iya, maksudnya diklik nanti sampai di sananya lama gitu kayaknya jadinya. Oh. Jadi delay ya. Yang tadi, Bu, yang tadi. Yang tadi berarti di ini tunggu sebentar, Bapak. Escape. Yang slide berapa, Bapak? Slide 7 atau ya? Ya, bukan ya. Slide 7 yang ini ya, Pak ya? Iya, Ya. yang 7 ini. Oke. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini mungkin ada sedikit salah ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menulis best practice,
ini masalah yang dipecahkan itu harus jelas. Masalahnya apa? Apakah pembelajar atau apa namanya keaktifan disiplin dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah ada masalahnya, maka tentu saja kira-kira untuk memecahkan masalah itu apa? Ada solusi tentunya. Ya, solusi yang akan dilakukan. Ya katakanlah ada kalau guru-guru mungkin menggunakan model-model apa? Ini ada sebuah tindakannya. Solusi yang akan dilakukan adalah sebuah tindakan. Mungkin kalau untuk mengaktifkan ada model pembelajaran jigsaw, kemudian I2G, ya. Ada yang berantai, dan sebagainya, tidak berantai dan sebagainya. Nah, itu jadi Bapak Ibu sekalian. Nah, masalah yang akan dipecahkan itu menjadilah variabel masalah. Kemudian solusi atau tindakan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian jadi variabel tindakan. Nah, antara variabel masalah dan variabel tindakan itu bisa dijadikan sebuah judul best practice. Jadi ada variabelnya. Walaupun ini variabel jangan dipersepsikan variabel dalam penelitian kuantitatif. Ada variabel Y, variabel X dan sebagainya. Nah, sederhana saja. Ada masalah atau variabel masalah, yang kedua ada tindakan. Jadilah sebuah judul. Oke, next. Ya, lanjut. Ya, dari sasaran best practice itu, Bapak sekalian, ya, kalau guru sasarannya, ya, siswa, ya. Kemudian lingkungan fisik madrasah, sarana prasarana juga bisa. Kemudian mungkin masyarakat sasaran, tapi yang dikaitkan dengan pembelajaran. Kalau guru ingin membuat best practice, tentu saja ya, sasarannya bukan ke guru atau tenaga pendidikan. Kalau guru atau tenaga pendidikan itu pengawas atau kepala. Untuk guru, sasaran untuk penulisan best practice itu ya, lebih banyak ke siswa. Next. Ya, oke. Nggak bisa di slideshow ya? Perbedaan best practice dengan PTK ya. Nah, banyak yang bertanya tentang apa bedanya best practice sama PTK. Sebelum ke perbedaan best practice dengan PTK atau BP dengan PTK, ya, kalau Bapak Ibu biasa membuat jurnal reflektif, jadi jurnal reflektif itu setelah mengajar, Ibu Bapak membuat jurnal reflektif bukan agenda yang ada di kelas, ya, bukan itu. Tapi jurnal reflektif itu, Ibu bercerita atau menulis ya, tentang pengalaman pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ditulislah itu, dideskripsikanlah itu. Kemudian yang kedua dievaluasi. Ini sebelum ke PTK dan best practice. Dievaluasi bagaimana pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian setelah dievaluasi ada tahap reflektif. Refleksinya bagaimana? Nah, kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan atau menulis jurnal reflektif, maka akan mudah membuat atau menulis best practice atau PTK. Ya. Jadi ada penjelasan dulu, kemudian ada deskripsi, kemudian ada evaluasi, ya. Kemudian ada tindak lanjutnya. Ini akan mudah untuk membuat PTK, karena PTK atau best practice itu berawal ya, dari pengalaman pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di kelas. Bapak Ibu sekalian,
PTK sebagaimana yang Bapak Ibu pahami, mungkin sudah pada membuat PTK untuk kenaikan pangkat mungkin atau pengembangan diri. Ya. Bedanya diantaranya bahwa PTK itu kan penelitian. Ya. Tadi bahwa PTK dengan namanya penelitian tindakan kelas, kalau bagi guru, penelitian tindakan madrasah, kalau bagi kepala atau pengawas. Nah, jadi PTK itu adalah sebuah penelitian. Berbeda dengan best practice. Best practice itu bukanlah penelitian. Makanya tidak ada metodologi penelitian best practice. Berbeda dengan desain metodologi PTK. Jadi di awal bahwa best practice itu berawal dari pengalaman terbaik ya, yang memiliki dampak yang luar biasa. Oke, kemudian sasarannya PTK itu jelas siswa ya. Kemudian best practice, saya ulangi, kalau penelitian PTK itu adalah bersiklus. Nah, kalau siklus 1, kemudian bagaimana dievaluasi dengan refleksinya, ya, kemudian hasil dari refleksi itu dilanjutkan dengan perencanaan pertama, kemudian observasi dan sebagainya, dilihat perbedaan perbandingannya, apakah ada kenaikan, apa ada peningkatan atau tidak. Ini dalam PTK bersiklus. Nah, dalam best practice itu tidak bersiklus. Ya, cukup sekali ya, 2 kali, tapi ini berawal dari pengalaman. Sasarannya siswa, ya, sama dengan PTK bahwa sasarannya siswa. Tujuannya sama. Ya. Tujuannya untuk meningkatkan perbaikan mutu atau peningkatan mutu. Kalau PTK, ya, praksisnya kelas, sama dengan best practice juga, praksisnya di kelas. PTK menekankan pada proses biasanya. Kalau best practice pada proses dan hasil. Tapi sebetulnya PTK juga pada hasilnya juga. Nah, kemudian kalau biasanya ibu bapak guru membuat PTK itu ada minta surat izin dari kepala ya. Kalau best practice tidak lah. Ya. Nah, itu di antara perbedaan-perbedaan nanti bisa dikeluarkan lagi dalam diskusi nanti ya. Oke, next. Nah, kemudian sistematika best practice. Ya. Bagaimana sistematika best practice? Ya, sama dengan laporan-laporan biasa, Bapak Ibu sekalian, ada bagian awalnya, kemudian ada bagian isi, dan ada bagian penutup ya, dan penunjangnya. Oke, bagian awal, biasa ada lembar judul, kemudian lembar persetujuan atau pengesahan, ya, kalau ibu bapak guru disetujui, disahkan oleh kepala. Ada kata pengantarnya, sebagaimana biasa, ada kata pengantar, ada daftar isi, ya. Kemudian daftar abstrak, ada semacam ringkasan, kemudian daftar tabel jika ada tabelnya. Nah, sebagaimana laporan-laporan biasa. Ini bagian awal dari best practice. Ya, kemudian bagian isi, bagian isi saya berikutnya di atas kelas. Ya, ada bab 1, bab 2 sampai bab 4. Ya. Jadi sebenarnya dalam laporan bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Apa yang ada dalam pendahuluan? Ada latar belakangnya, ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Ya. Kita nanti bagaimana membuat latar belakang. Misalnya ada mengapa atau alasan bahwa masalah ini harus diatasi. Ada alasan-alasan di sana. Ada kesenjangan antara yang seharusnya dan kenyataannya. Kemudian didukung dengan data-data empirik. Ya.
Kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Biasanya rumusan masalah itu ditulis dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, kemudian tujuan pun harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya tidak, misalnya, nah tujuannya tidak. Kemudian manfaat. Tapi siapa ini hasil best practice itu, manfaatnya? Itu ada bagi siswa, bagi guru. Nah, ini seharusnya ini ada apa namanya waktu-waktu khusus ya, praktiknya gitu. Kalau ini hanya cangkang atau namanya teori-teori umum saja. Nah inilah best practice gitu. Nanti ketika kita ingin tahu tentang best practice, kita harus praktiknya. Oke, yang kedua, bab 2 itu kajian teori dan kajian pustaka. Ada landasan teori dan landasan pustaka, tapi saya lebih cenderung ke kajian teori. Kajian teori ini berdasarkan variabel yang akan kita atasi, variabel yang akan kita bahas. Tadi bahwa variabelnya adalah misalnya kedisiplinan siswa, maka teori-teori disiplin. Kalau variabelnya motivasi, berarti tentang motivasi, teori-teori tentang motivasi. Yang dikaji adalah belajar, berarti teori-teori tentang belajar. Yang dikaji tentang evaluasi, pilihan, teori-teori tentang pilihan. Jadi teori-teori atau asumsi-asumsi hasil dari kajian-kajian. Kemudian ada kajian pustaka. Saya dipisahkan, ada juga yang disatukan. Kajian pustaka di sini maksudnya menganalisis pustaka-pustaka, penelitian-penelitian yang telah diteliti, yang telah ditulis oleh para ahli atau tulisan-tulisan yang lain, baik dari buku, dari jurnal, atau bisa dari tulisan-tulisan yang lain. Untuk membandingkan bahwa tulisan kita ini berbeda dengan yang lain. Ada novelty-nya gitu, ada nilai kebaruan. Ya, kalau sama-sama saja sih nggak perlu lah ditulis seperti ini. Nah, itu kajian pustaka. Bisa lagi bahwa kajian pustaka itu kita bisa membandingkan dengan hasil laporan lain. Kemudian yang ketiga atau bab yang ketiga adalah metode pemecahan masalah dan hasil pembahasan. Jadi ada metode pemecahan masalah, menjelaskan tentang bagaimana metode itu atau tindakan yang Bapak Ibu laksanakan itu, ya, secara rinci jelaskan itu. Oke, itu dalam bab 3 ya. Jelaskan di sana alur dari tindakan itu. Menurutnya kalau lagi sedang saya nggak bisa buka ini, nggak bisa buka partisipan. Ya, gimana? Iya sih. Lanjutkan. Iya, ini lanjutkan ya. Oke. Ya, jadi metode pemecahan masalah itu jelaskan data-data, instrumen-instrumen, termasuk rincian-rincian alur kerja dari tindakan yang Bapak Ibu laksanakan. Itu dalam metode. Kemudian pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu pemecahan masalah di pembahasan ya.
Pembahasan masalah itu hasil-hasil dari penelitian yang Bapak Ibu laksanakan. Penelitian tidak di sini apa itu pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu laksanakan. Jadi pembahasan masalah itu. Nah, disinilah inti dari best practice itu. Semuanya ada di sana. Dalam pembahasan hasil dengan menggunakan analisa-analisa teori, ya. Nah, kemudian data-datanya, kalau ada dokumen-dokumennya, foto-foto termasuk di sana. Tapi saya lihat ada yang menyimpan juga di lampiran-lampiran. Tidak masalah. Nah, di bab 3 ini inti dari best practice itu. Sehingga kemukakanlah, jelaskan, uraikan hasil dari best practice itu. Nah, jadi ada hasil yang luar biasanya gimana gitu. Itu dalam bab 3. Jadi inti dari best practice itu sebetulnya ada di bab 3. Karena di bab 3 itu ada metodenya, alur metode yang dilaksanakan, kemudian pembahasan hasil. Di bab 4, Bapak sekalian, itu penutup ya. Di penutup ada simpulan dan saran. Dan Bapak Ibu sekalian, ada yang menyebut kesimpulan, ada yang menyebutkan simpulan. Jadi simpulan dan saran. Perlu ditekankan bahwa simpulan itu bukanlah ringkasan. Bukan ringkasan dari hasil-hasil. Tapi temuan-temuan itu. Jadi bukan ringkasan. Dan saran itu atau rekomendasi, biasanya saran untuk peneliti yang lain atau untuk guru-guru yang lain, saran untuk kepala dan lain-lain. Jadi ini kadang-kadang simpulan itu ringkasan. Sebetulnya simpulan itu adalah temuan-temuan yang ditulis secara ringkas, padat dan jelas gitu. Nah, berdasarkan hasil dari best practice itu. Nah, next. Itu pakai edisi ya. Waktunya Bapak. Oke. Percepat ya. Tadi sudah bagian awal, bagian isi, kemudian bagian penunjang. Ini biasanya ada daftar pustaka, kemudian lampiran semua data-data di sana, termasuk daftar hadir, foto-foto kegiatan, termasuk testimoni dari siswa, contoh instrumen yang telah terisi, kira-kira media dan aplikasi alat yang digunakan, juga dokumen hasil best practice. Nah, kalau perlu ada tes, hasil tesnya gitu. Nah, itu ada di bagian penunjang. Oke, next. Nah, ini Bapak, sistematika penulisan best practice. Ya. Sebetulnya banyak variasi dalam sistematikanya, ya, tidak baku. Ya. Kenapa tidak baku? Ya, karena ini sekedar format ya. Jadi kemungkinan format yang diajukan oleh A lain lagi dengan format yang diajukan oleh B. Jadi ini minimal seperti gambaran ini. Ada pendahuluan, latar belakang, perumusan, tujuan, manfaat, kemudian yang sebelumnya Bu, bukan yang ini untuk desa ombak. Yang 13 Bu. Nah, yang kedua ada kajian teori dan kajian pustaka. Nah, sudah disampaikan, ada kajian teorinya dan kajian pustakanya. Tiga, ada metode pemecahan masalah
metode pemecahan masalah dan pembahasan. Metodenya, kemudian pembahasan hasil. Bab 5, bab 4 penutup ya, yang berikut dari kesimpulan dan kesaran. Itu sistematika penulisan. Ya. Oke, next. Saya melihat ada sistematika penulisan best practice alternatif lomba. Tapi tergantung panitianya ya, yang diminta. Dalam sistematika tidak 4 bab yang khusus lomba biasanya. Tapi 3 bab ya. Tapi intinya best practice itu di bab 2 kalau di lomba. Kalau tadi susunan yang tadi di bab 3 gitu. Oke, cukup ya. Next. Rambu-rambu penulisan judul. Apakah judul best practice itu sama dengan judul PTK? Nah ini ya, perlu Bapak Ibu pahami ini. Bapak Ibu, judul best practice itu coba tulis buat semenarik mungkin, singkat dan padat. Tidak terlalu operasional. Kalau PTK kan operasional, meningkatkan, mengembangkan, mengoptimalisasikan, dan lebih operasional. Tapi judul best practice itu sepertinya ada judul-judul apa ya, kalau seperti di surat kabar lebih populer. Buat semenarik mungkin, singkat padat. Kita akan nanti tunjukkan contoh judul-judul best practice yang saya ambil dari best practice yang lain. Yang kedua, hindari judul yang rasa PTK atau PTS. Jadi tidak terlalu operasional. Boleh berupa slogan, peribahasa, akronim atau singkatan. Itu dalam penulisan judul best practice. Buat lebih dramatis, persuasif gitu kan, bagaimana orang itu terangsang untuk membaca. Bu Desi, untuk 40 menit ya Bu Desi. Ya, oke. Satu saya lagi. Ya. Nah, ada judul-judul best practice. Kadang-kadang jelek ini. Oke, misalnya dengan cinta siswa ceria belajar bagaimana. Delay ya? Mungkin cinta itu singkatan. Nah, jadi model pembelajaran cinta, cheerful, kemudian inspiratif, gitu kan. Nyaman, terarah, aktif dan sebagainya. Nah ini di akronim atau di singkatnya. Nah, jadi tidak seperti best practice kan? Tidak seperti PTK. Yang kedua, model COVID, tumbuhkan imun siswa. Kan orang-orang itu penasaran gitu. Apa itu COVID, tumbuhkan imun siswa? Nah, ternyata COVID itu mungkin singkatan dari kooperatif video gitu. Imun mungkin singkatan dari inspiratif, apalagi M-nya ya, U-nya N. Nah, lebih membawa orang itu membaca cerita berantai, siswa ceria dan santai. Tingkatan ya Pak ya. Pasti bisa. Nah, ini ada tulisan di bahasa Inggris. Singing and listening make learning interesting. Comic in narrative make student attractive. Sifat legitkan wawasan, pikiran dan kreativitas. Siswa peduli di masa pandemi. Ini judul-judul seperti bukan judul penelitian dan memang bukan penelitian.
Ya, tapi kayak judul novel. iya seperti itu Bu ya. Nah, Bapak Ibu, ya itu sekilas tentang best practice. Tapi lebih jelas nanti di akan ada ditanya jawab ya, diskusi ya. Terima kasih ya. Mana Ibu Maya, Ibu Desi? Terima kasih Pak Asep yang sudah memberikan penjelasannya ya, begitu menarik. Bapak dan Ibu peserta, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa dituliskan di kolom pertanyaan. Tapi mengingat waktu ya, karena kita masih punya satu narasumber, mungkin saya batasi satu pertanyaan yang tercepat lah. Ya, nanti kita bisa lanjutkan untuk Delay Ibu, di laptop saya delay ya. Jadi Ibu ngomongnya berapa menit kemudian baru saya dengar. yang lain bagaimana? Bisa terdengar jelas? Agak putus-putus kalau di saya. Itu mah di Bumaya aja. Lain Ya. di Bumaya aja. Di Tasik bagus, Mai? Terdengar bagus? Bagus. Bagus. Kenapa ya? Padahal Bumaya tetanggaan sama saya. Padahal Bumaya tetanggaan. Ya, ada chat Bu Des. Nah ini udah oke. Udah oke suaranya. Ya, oke. Ya, Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan kami membuka sesi ada di chat ya. Bumaya. Ada di Ya, Oke. Pak Asepnya diatasin dulu biar saya bisa ngomong. oh iya, bentar saya ke panelis dulu. Ya. Saya Bu baca Desi, dulu ya. ya dibacakan silakan Bu Des. Saya cari Pak Asep dulu. Satu pertanyaan ini dari penanya yang selalu hadir, Bapak Yudo. Ini katanya pengen dapat hadiah Bunai. Ya, nanti kita diskusikan. Ya, begini Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yudo dari MTS Negeri Kota Sukabumi. Yang ingin ditanyakan adalah, dalam best practice, penekanan pada proses dan hasil. Hasil yang diharapkan dalam hal ini berupa prosentase atau bagaimana bisa dikatakan berhasil ketika membuat best practice. Seandainya dikatakan tidak berhasil, untuk evaluasi atau tindak lanjutnya harus bagaimana? Nah, apakah harus diulang atau diremedial? Mengingat kan tadi hanya dilakukan dalam satu siklus. Begitu pertanyaannya Bapak, silakan mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus, luar biasa. Oke. Ini tadi saya sampaikan bahwa best practice itu adalah pengalaman terbaik. Pengalaman untuk Bapak Ibu yang ditulis dalam bentuk laporan. Untuk hasil atau sudah berhasil gitu ya, yang itu berbeda dengan PTK. Kalau tidak berhasil berarti siklus berikutnya. Kalau best practice itu memang yang sudah berhasil yang ditulis. Ya. Karena ini bukan penelitian ya Pak ya. Pak Asep suaranya di saya nggak terdengar. Oh gitu. Ya, kadang delay Bu Des. Tadi juga ketika kita menampilkan PPT di sini sudah tampil, di sana belum tampil, lalu disuruh ganti. Jadi tampilannya 2 kali. Itu delay karena delay ya. Menangkap sinyal entah gimana. Iya. Tapi intinya seperti itu ya Bu Desi, bagaimana moderator? Ya. Jawaban dari Bapak barusan saya kurang jelas terdengarnya, bisa diulang mungkin Pak? Intinya. Bukan penelitian seperti PTK, tapi itu pengalaman terbaik yang telah dilakukan oleh guru ya, belajar pengalaman terbaik. Tentu kalau pengalaman terbaik itu yang sudah berhasil dan memang hasilnya itu ada di sendiri ya, yang berdampak yang luar biasa itulah ya tergantung dari perspektif itu sehingga bisa dilaksanakan diterapkan. Ya Pak, saya bisa memahami. Ya, jadi Bapak Yudo mungkin bisa saya tarik kesimpulan
Pak Yudo, bisa saya tarik kesimpulan bahwa dari pertanyaan tadi jawaban dari Pak Asep adalah ini bukan penelitian. Sekali lagi backspace itu bukan penelitian, tetapi pengalaman kita selama mungkin mengajar atau ada kegiatan di kelas. Ini ada pengalaman terbaik yang ingin kita share mungkin ya Pak untuk orang lain gitu. Bahwa kita itu misalnya menemukan ada siswa yang punya masalah atau misalnya ada masalah dalam KBM. Nah ternyata apa yang kita lakukan itu berhasil dan kita tulis dalam sebuah laporan. Intinya kalau yang kita tangkap itu kita mengkaji. Ya, sudah ada solusinya, masalahnya sudah ada solusinya, kemudian kita tulis. Jadi kalau misalnya saya tarik kesimpulan, itu ingin membagikan gitu kepada orang lain apa yang sudah kita lakukan. Itu share pengalaman kita yang terbaik untuk orang lain. Jadi tidak ada indikator seperti KPK harus diulang karena memang ini bukan penelitian. Mungkin itu ya Pak ya, kurang lebihnya jawabannya. Oke, Bu Des, untuk narasumber satu lagi kita akan ini Bu Des hadirkan. Ya mungkin Bu Desi dicukupkan satu penanya saja, nanti bisa dilanjut diskusinya di kelas yang akan kita buka ya Bu Desi. Ya, jadi silakan Bu Desi ini aja ditutup saja. Ya, Bapak dan Ibu mungkin karena kita terbatas waktu, sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan tentunya, kita masih penasaran, tapi kita masih punya banyak waktu ya yang akan kita diskusikan. Jadi untuk materi dari Pak Asep, kita akhiri saja. Terima kasih untuk Pak Asep yang telah memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Asep. Terima kasih. Bu Ai, silakan. Ya, terima kasih Bu Desi dan Pak Asep atas pemaparannya tentang best practice. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi bermanfaat. Kita lanjutkan ke materi terakhir, yaitu Bapak Prayogo dari PPTK PKN dan IPS ya. Iya, Ibu. Pertama siapa dari Ibu Maya ya? Iya. Moderator. Oke. Silakan Ibu moderator bisa dimulai supaya tidak terlalu banyak membuang waktu. Untuk mengefektifkan waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menghadirkan Bapak Prayogo Kusumaryoko M. Hum. Beliau jabatan saat ini itu Widya Iswara Ahli Muda. Unit kerjanya yaitu di P4TK, PKN, dan IPS. Alamat beliau di Jalan Raya Kecamatan Jurirejo, Kota Batu ya. Ini Jawa Timur ya. Ini jauh sekali tapi sinyal alhamdulillah ya Pak ya. Alamat rumahnya di perumahan Geria Emas, Desa Danarwali, Jawa Timur juga. Ada dua ini. Lalu agamanya Islam, tentunya jenis kelamin laki-laki ya Pak tentunya. Riwayat pendidikan di sini S1 pendidikan bahasa Inggris UNS 97, S2 linguistik pengajaran bahasa UNS 2002. Lalu short course Civil Society and Leadership Program for English Teacher, Massachusetts, Amerika Serikat 2007. Riwayat pekerjaan guru semia Cokroaminoto 1 Surakarta Jawa Tengah, guru SMP Nasional KPS Balikpapan Kalimantan Timur, dan guru SMA Negeri 1 Salam Brebes Jawa Tengah. Bentar, untuk berikutnya yaitu sebagai pengawas SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, lalu Widya Iswara Departemen PKN P4TK PKN IPS ya. Lalu penyunting bahasa jurnal karakter PKN dan IPS 2018-2021. Peer reviewer jurnal ilmiah PKN Universitas Negeri Malang 2019 sampai 2021. Mungkin saya ini ya, karya tulis sangat banyak di sini. Saya bacakan mungkin sedikitnya ada 11 ya. Modul Diklat PKB Mapel PKN SMP 2018, modul Diklat PKP Mapel PKN SMP dan SMA 2019, modul Wawasan Kebangsaan 2019, modul Diklat Daring Dikdaya 2020, modul Diklat PKG berbasis kebutuhan siswa 2020, modul Diklat Kurikulum Mapel PKN SMA 2020, buku Duologi Variasi Gaya Penerjemah penerbit Gendra Kreatif Yogyakarta 2017,
Buku merancang presentasi interaktif dengan lektora penerbit Litera Malang 2018, buku solusi praktis Word 2016 untuk penulisan KTI penerbit Diandra Kreatif Yogyakarta 2019, buku manajemen sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0 penerbit The Publish 2021. Nah, di sini tertulis juga hobi ya. Wah, Bapak pemain instrumen musik ini ya, Pak ya, banyak yang ininya biola, gitar, piano, saksofon, flute dan erhu. Mantap. Menyimak musik klasik, wah sama Pak. Teknisi dan instalasi komputer, mantap ya Pak. Membaca novel terjemahan. Nanti kalau novel saya terbit dibaca ya Pak. Belajar bahasa asing di sini ada bahasa Jepang, Korea dan Spanyol. Masya Allah, barakallah. Bapak untuk selanjutnya di sini juga ada belajar bahasa asing udah ya. Terakhir itu ya, mungkin untuk biodata. Dipersilahkan langsung saja. Mohon maaf ini mungkin saya terlalu cepat bacanya ya. Lihat waktu tadi di awal kita telat ya, masalah teknis tadi. Mungkin saya percepat jadi ya Pak ya. Silakan Pak Priyogo, sudah saya setting sebagai narasumber. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar. Insya Allah jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara moderator. Senang sekali siang ini kita bisa bertemu di kegiatan virtual ini. Walaupun kementerian kita berbeda, tetapi misi kita satu ya. Kita satu, misi kita yaitu menyiapkan Kernas 2045 ya. Jadi tidak ada pemberontakan karena kementerian. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun suasananya seperti ini, suasana pandemi, tapi insya Allah kita tetap bersemangat untuk mengemban tugas kita. Suaranya maaf Pak Prayogo, kalau di sini hilang, bagaimana yang lain? Bu Des? Hilang juga. Ya, sudah mulai ada. Maklum Jawa Timur ya Pak, Jawa Timur dan Jawa Barat ini. Ya, tadi itu maksudnya segini sudah mulai mendung, kemudian sebentar lagi insya Allah hujan. Mudah-mudahan nanti tidak terputus. Ya, untuk saya kebagian di termin terakhir sehingga saya kebagian enaknya. Yang materi intinya kan sudah disampaikan semua. Jadi selama 2 hari ini Bapak Ibu sudah paham tentang apa itu jurnal populer, jurnal ilmiah, jurnal pendidikan, bahkan bagaimana membuat buku dari artikel atau jurnal itu. Kemudian tadi Pak Asep juga sudah memaparkan secara lengkap tentang PTK, tentang best practice, perbedaannya apa. Ya, sehingga saya tinggal menyisir saja, saya tinggal nambah sedikit. Ya. Dan kita buat agak santai saja, Ibu. Jadi nanti PPT saya juga PPT yang tidak terlalu formal, tidak sebagus PPT-nya Pak Asep tadi. Saya share sedikit, Ibu ya. Iya, Bapak silakan. Ya, Bu. Kelihatan nih Pak. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu peserta pelatihan jurnal nasional yang saya hormati. Tadi biodata saya sudah disampaikan oleh saudara moderator, sehingga saya tidak perlu memperkenalkan diri lebih lanjut. Tetapi yang jelas saya dari Pemkot KPKI Semarang. Nanti di bagian belakang nanti akan saya tunjukkan kantor saya sehingga Bapak Ibu nanti bisa tahu lebih lanjut, karena saya yakin nanti Bapak Ibu bisa berkontribusi pada salah satu media publikasi yang kami punya, yaitu artikel jurnal. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang ini kita kan sudah masuk ke revolusi industri 4.0 ya, 4.0, sehingga
sebagai guru, Bapak Ibu dituntut untuk selalu reflektif, selalu mengkritisi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah, di kelas. Jadi praktik-praktik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan perlu dievaluasi, perlu dinilai, kira-kira mana yang merupakan praktik baik dan mana yang praktik yang kurang baik. Ya. Jadi tidak semua praktik di sekolah itu baik. Ada yang baik, ada yang tidak efektif. Ya. Yang tidak efektif, yang kurang pas itu kita anggap sebagai bukan praktik baik. Ya. Kemudian di samping itu juga Bapak Ibu didorong, dituntut untuk selalu mengembangkan profesi. Sehingga kemudian muncul istilah pengembangan profesi berkelanjutan. Kalau di Kemdikbud, guru-gurunya dituntut untuk melakukan pengembangan profesi dalam bentuk pengembangan diri, bisa dalam bentuk kegiatan kolektif di MGMP, bisa dalam bentuk mengikuti diklat fungsional, kemudian juga melakukan publikasi ilmiah, bisa dalam bentuk melakukan penelitian, publikasi buku, termasuk membuat karya inovasi. Itu yang menjadi tren, menjadi trademark guru-guru sekarang. Dan harapannya guru-guru di MTS juga punya semangat yang sama dengan guru-guru di Kemdikbud. Berikutnya Bapak Ibu, di kesempatan ini saya akan membahas, menyampaikan tiga isu, karena kebetulan materi saya berkaitan dengan lomba-lomba best practice yang diselenggarakan di Kemdikbud, maka saya akan fokus ke tiga hal. Yang pertama adalah sedikit kembali ke apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asep tadi. Tadi saya mencoba membidik dikotomi antara praktik baik atau kerancuan, bukan hanya dikotomi tapi kerancuan antara praktik baik dan Bapak suaranya kembali menghilang. ya. Dan itu Sudah bagus Pak. sudah ya. Jadi nanti kita bahas sedikit tentang apa itu praktik baik dan apa itu praktik terbaik. Kemudian isu yang kedua atau masalah yang kedua adalah sebenarnya praktik terbaik itu atau siapa yang atau apa yang mendorong guru melakukan praktik terbaik? Apakah hanya didorong oleh keinginan guru, misalnya untuk naik pangkat, untuk menang lomba, untuk motif-motif lainnya, ataukah didorong oleh kebutuhan siswa, kesulitan belajar dan sebagainya. Dan yang ketiga, nanti saya akan memaparkan lomba-lomba best practice apa saja yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai wawasan bagi Bapak Ibu. Barangkali ada kegiatan-kegiatan serupa di Kementerian Agama, atau bahkan bisa menginspirasi. Kalau ada lomba yang kalau di Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan sudah muncul lombanya, di Kemenag ada, barangkali bisa diadopsi lah. Hal yang baik, praktik-praktik terbaik yang ada di kementerian lain bisa kita pakai. Termasuk termasuk seperti kegiatan ini, kegiatan yang diadakan oleh MGMP ini, bisa juga kami adopsi, kami tularkan ke guru-guru IPS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini tiga topik, tiga isu yang akan kita bahas siang hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup, kita sampai pukul 15. Nah, sekarang kita masuk ke isu pertama tentang praktik baik atau praktik terbaik. Kalau kita merunut ke bahasa aslinya, praktik baik itu kita ambil dari bahasa Inggris good practice. Kemudian praktik terbaik kita ambil dari, kita terjemahkan dari bahasa Inggris best practice. Tapi masalahnya sebenarnya sama atau tidak sih good practice dengan best practice? Nah, di kita sudah dalam konteks pendidikan Indonesia, dalam konteks lomba-lomba penelitian di Indonesia, kedua istilah ini dicampur adukkan. Kadang-kadang ada yang menggunakan istilah praktik baik, padahal yang dimaksud sebenarnya adalah praktik terbaik atau sebaliknya. Jadi interchangeably, saling menggantikan penggunaannya. Jadi barangnya sama, tetapi menyebutnya berbeda. Ada yang menyebut sebagai praktik baik, ada yang menyebut sebagai praktik terbaik. Nah, di kegiatan pelatihan jurnal ini yang dipakai adalah
best practice. Nah, ketika kita menggunakan kata best practice, maka itu kita artikan sebagai praktik terbaik, bukan praktik baik, tapi praktik terbaik. Kita lihat definisi. Jadi praktik baik atau praktik terbaik itu bukan istilah, bukan terminologi yang didominasi oleh dunia pendidikan, bukan, tapi umum ya. Ini konteks, ini istilah terminologi umum. Sehingga saya ambil salah satu pengertian dari salah satu definisi dari FAO. FAO ini Badan Pangan Dunia, tetapi di sana juga ternyata ada definisi praktik baik yang saya pikir cocok juga, sangat sinkron dengan apa yang kita pahami sekarang. Jadi praktik baik adalah praktik yang telah terbukti. Kata praktis sebenarnya menunjuk pada upaya nyata ya, bukan sekedar rencana, bukan sekedar angan-angan, tetapi sudah dilakukan dan terbukti terlaksana dengan baik. Jadi prosesnya berjalan dengan baik. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Asep bahwa ada penekanan pada proses tadi, pada proses, kemudian hasilnya juga baik, luarannya baik, outcomes-nya baik. Jadi bukan prosesnya berlangsung dengan baik, tetapi luarannya tidak baik. Itu bukan praktik baik. Sehingga di definisi praktik baik ini, kata kuncinya sebenarnya adalah praktik atau upaya nyata, kemudian prosesnya baik, hasilnya juga baik, kemudian dapat direkomendasikan sebagai model. Kata dapat ini sebenarnya dia optional, boleh atau bisa kalau mau dipakai silahkan, kalau tidak mau dipakai tidak apa-apa. Jadi hasil dari praktik baik ini bisa diadopsi oleh pihak lain. Nah, salah satu perbedaan utama antara PTK dengan praktik baik ini justru terletak pada ini, pada aspek rekomendasi sebagai model ini yang sering terlupakan oleh banyak guru, oleh guru-guru yang sering ikut lomba. Jadi kalau PTK itu dia cenderung pada dasarnya PTK itu tidak bisa digeneralisasikan pada satuan pendidikan lain, pada konteks lain yang tidak sama karakteristiknya. Jadi hasil dari PTK itu harus bisa dipakai, bisa diadopsi di tempat lain, tetapi selama karakteristiknya sama, karakteristik masalahnya sama. Untuk praktik baik ini dia agak berbeda ya, karena dia diprioritaskan untuk diadopsi, untuk direplikasi, diulang, diadopsi, ditiru oleh pihak lain, oleh satuan pendidikan lain, oleh daerah lain, sehingga harus ada langkah-langkahnya di situ harus jelas, sistematis. Bahkan kemudian kalau kita melihat ke definisi tentang praktik terbaik adalah, kalau kita bandingkan praktik terbaik adalah prosedur yang menuju pada hasil optimal. Prosedur. Kalau tadi di praktik baik itu dia adalah praktik, upaya nyata, kegiatan, aktivitas nyata. Kalau di praktik terbaik dia ada prosedur. Jadi prosedur langkah-langkah. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Asep tadi bahwa, atau oleh moderator tadi, bahwa praktik baik itu bukan penelitian. Oke, memang bukan penelitian, tetapi langkah-langkah di dalam praktik baik itu harus jelas, harus ilmiah, supaya replikasinya, supaya adopsinya oleh pihak lain itu bisa sama dengan pihak pertama yang telah menunjukkan praktik terbaik itu, dan hasilnya juga sama, hasilnya kurang lebih sama. Ini yang membuat praktik baik itu juga harus bersifat ilmiah, bukan cuma intuisi. Kemudian kita bandingkan dengan definisi yang digunakan oleh Kemdikbud ya. Kemdikbud mendefinisikan praktik terbaik sebagai pengalaman terbaik dari keberhasilan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, pengalaman. Jadi praktik terbaik itu ya pengalaman terbaik, keberhasilan. Kemudian diambil, atau pengalaman terbaik apa yang diambil, yang diperoleh seorang guru atau kepala sekolah atau pendidik terkait dengan keberhasilan yang ia peroleh. Definisi ini tidak terlalu ketat seperti yang definisi sebelumnya, karena definisi sebelumnya betul-betul menunjukkan riset.
Jadi praktik terbaik itu harus ilmiah, harus langkah-langkahnya harus sistematis. Ya. Tapi untuk yang Cambridge ini dia agak longgar sedikit. Walaupun kalau saya pribadi tetap meyakini bahwa ya, meskipun praktik terbaik itu bukan salah satu jenis penelitian, tetapi langkah-langkah yang ditempuh untuk menghasilkan satu pengalaman terbaik itu juga harus ilmiah. Sehingga siapapun yang akan mengadopsi, meniru, mereplikasi praktik terbaik ini, dia bisa mengikuti langkah-langkahnya dan harapannya hasilnya tidak jauh berbeda. Ya. Itu perbedaan antara praktik baik dan praktik terbaik. Jadi banyak kemiripan di sana, banyak kemiripan. Sehingga tidak heran kalau memang banyak yang merancukan penggunaannya. Ya. Jadi saling menggantikan. Kalau kita lihat persamaannya, persamaan antara praktik baik dengan praktik terbaik, di situ ada dari praktik itu aktivitas nyata ya, bukan cuma teori, bukan cuma rencana, kemudian ada prosedur, ada langkah-langkah di sana, kemudian ada pengalaman, kemudian tadi ditekankan bahwa praktik baik juga ada aspek riset, ada riset di situ. Riset berarti langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan praktik terbaik itu ya ilmiah, bisa dibuktikan, bisa diulang oleh pihak lain. Ya, bukan sekedar pengalaman keberhasilan seseorang diceritakan bahwa saya berhasil, murid saya misalnya bisa memperoleh medali emas Olimpiade misalnya, ya, diceritakan, tapi langkah-langkahnya tidak jelas sehingga sulit untuk ditiru, diadaptasi oleh pihak lain. Nah, hal seperti ini yang menurut saya bukan praktik baik yang sejati ya. Ini praktik baik yang baik bagi dirinya, tetapi tidak atau belum tentu baik bagi orang lain. Nah, salah satu keunggulan dari praktik terbaik ini justru dia bisa diadopsi oleh pihak lain. Jadi manfaat atau dampak dari praktik terbaik inilah yang justru diharapkan dari praktik terbaik ya. Jadi bukan sekedar pamer pengalaman, saya berhasil gini-gini, tetapi show of pengalamannya tadi bisa diadaptasi, bisa diadopsi oleh pihak lain. Berbeda dengan PTK. Kalau PTK dia pada dasarnya PTK tidak bisa digeneralisasikan ke tempat lain selama karakteristiknya tidak sama. Oke. Tadi rekomendasi ya. Jadi kata kuncinya tadi adalah salah satunya adalah rekomendasi. Jadi hasil dari praktik terbaik ini dia bisa dijadikan sebagai rekomendasi atau standar atau model yang bisa dirunut, bisa dirujuk oleh pihak lain, bisa ditiru. Jadi bukan keberhasilan yang dinikmati oleh sendiri, yang hanya bisa dicapai oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh sekolah, tetapi tidak bisa di-share, dibagi dengan sekolah lain. Jadi kalau mengatakan ini praktik terbaik, ya harus bisa di-share. Kalau tidak bisa di-share, maka tidak memenuhi kriteria dan kita anggap hanya sebagai praktik baik saja. Saya pribadi membedakan praktik. Jadi kalau saya pribadi membedakan antara praktik baik dan praktik terbaik itu dari lingkup dampaknya. Jadi kalau dampaknya hanya sempit, ya, hanya kecil, misalnya hanya sebatas ruang kelas, hanya sebatas satu satuan pendidikan, tapi sulit diadopsi oleh sekolah lain misalnya. Menurut saya itu baru praktik baik. Baru hal baik, keberhasilan kecil yang dilakukan oleh guru atau sekolah. Nah, sedangkan praktik terbaik ini dia lingkupnya harus lebih luas dari sekedar satu kelas, dari sekedar satu satuan pendidikan, satu sekolah. Karena buat apa Bapak Ibu melakukan hal yang terbaik, tapi tidak bisa membagi kebaikan itu pada lingkungan, pada komunitas pendidikan, pada masyarakat pendidikan secara luas. Jadi era sekarang ini kan era berbagi, era sharing. Sehingga keberhasilan, kehebatan itu
tidak cukup dinikmati sendiri, tapi bagilah kehebatan, keunggulan itu pada lingkungan kita, pada komunitas kita. Itu yang ditekankan oleh kami di Kemdikbud ya. Mudah-mudahan di Kemenak juga nuansa berbagi itu sudah terbangun. Oke. Kemudian tadi sempat disinggung oleh Pak Asep bahwa kriteria praktik terbaik itu ada beberapa kriteria. Salah satunya tadi ya ada dampak lestari, betul ya. Saya sepakat tadi, betul. Saya setuju dengan Pak Asep tadi. Jadi praktik terbaik itu harus mengembangkan cara baru. Jadi harus baru caranya, bukan cara-cara lama, ya, cara-cara lama kemudian dilakukan, ya. Kemudian bersifat inovatif, ya. Ada terobosan baru di situ, bukan cuma mengulang hal lama. Karena perubahan zaman ini begitu cepat ya, sehingga banyak sekali hal baru yang menimbulkan masalah, yang tantangan baru yang perlu disikapi dengan strategi, dengan siasat, dengan cara tertentu. Kalau kita selalu memunculkan cara-cara baru, maka hidup ini akan selalu baru hidupnya, bukan tidak hanya mengulang hal yang lama. Kemudian Osteni Rizal, tadi betul disampaikan Pak Asep, hasilnya luar biasa. Masalahnya adalah luar biasa ini luar biasa bagi siapa, kemudian luar biasa seperti apa. Bisa saja luar biasa itu bagi siswa, misalnya bagi siswa. Misalnya siswa yang tadinya tidak mau sekolah, kemudian Bapak Ibu menemukan satu cara sehingga siswa itu bisa termotivasi untuk masuk sekolah lagi, belajar dengan rajin, bahkan dia menjadi peringkat 1 misalnya. Jadi bisa saja luar biasa ini bagi individu siswa, tapi luar biasa ini juga bisa bagi dalam lingkup yang lebih luas tadi. Misalnya tadi bisa meraih kejuaraan Olimpiade tadi juga sebenarnya luar biasa. Tetapi masalahnya tadi dia bisa diadopsi atau tidak. Dia bisa ditiru, bisa menginspirasi guru-guru lain, sekolah lain, komunitas lain untuk melakukan hal serupa atau tidak. Jadi selain hasilnya luar biasa, juga tadi memberi inspirasi ya, kemudian berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekali praktik baik, kemudian dianggap itu yang terbaik, tidak. Saya setuju dengan pendapat bahwa, atau saya berada di ujung kontinum yang sepakat bahwa untuk bisa menghasilkan satu praktik terbaik itu tidak cukup satu kali praktik baik, tidak cukup. Karena ketika kita baru melakukan satu kebaikan, satu hal baik itu baru teruji pada satu situasi. Kemungkinan ketika situasi itu berubah, masalahnya berubah, tantangannya berubah sedikit, maka yang tadinya kita lakukan yang baik, hasilnya baik, bisa jadi hasilnya menjadi tidak baik. Sehingga perlu beberapa kali praktik baik untuk meyakinkan bahwa cara-cara yang ditempuh oleh guru itu betul-betul efisien, betul-betul efektif untuk memecahkan masalah serupa. Jadi bukan sekedar satu kali melakukan praktik, hasilnya baik, kemudian dianggap itu yang terbaik. Saya pikir belum meyakinkan ya, sehingga saya sarankan untuk ketika Bapak Ibu mencoba melakukan praktik terbaik ini, Bapak Ibu lakukan beberapa kali lah, untuk membuktikan bahwa memang solusi yang Bapak Ibu terapkan itu betul-betul menjadi obat, betul-betul memecahkan masalah yang ada di kelas, yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi ada aspek ekonomis, efisien. Ya. Oke. Ini sudah tadi. Nah, yang kedua, isu yang kedua adalah terkait dengan sebenarnya praktik terbaik itu untuk siapa sih? Siapa yang butuh praktik terbaik? Atau apa yang memotivasi praktik terbaik? Apakah karena guru butuh naik pangkat, butuh sekian poin angka kredit, 3A mau 3B, 3B mau 3C dan seterusnya, ataukah guru ingin ikut lomba, ingin menjadi juara lomba,
kemudian terkenal, namanya dikenal di mana-mana sebagai juara lomba, ataukah motif-motif lainnya, motif-motif pragmatis lainnya, ya. Atau praktik terbaik itu didorong oleh kebutuhan siswa. Ya, mungkin ada siswa yang kesulitan belajar, nilainya rendah, capaian pembelajaran yang rendah, atau suasana pembelajaran IPS membosankan. Nah, jadi sebenarnya idealnya praktik terbaik ini didasari atau harus berbasis kebutuhan siswa, berbasis kesenjangan antara apa yang seharusnya dicapai siswa dengan kenyataan yang dimiliki oleh siswa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep, kesenjangan tadi. Jadi kata kunci adalah kesenjangan. Ya, kesenjangan adalah kesenjangan yang dimiliki oleh siswa. Ya. Kalaupun ternyata nanti laporan best practice-nya bisa dipakai untuk naik pangkat, untuk lomba best practice atau keperluan-keperluan lainnya, kesenjangan lainnya, saya pikir itu hanya aspek ikutan saja, ya, aspek yang datang belakangan. Tapi seharusnya praktik terbaik itu berbasis kebutuhan siswa, berbasis kesulitan belajar siswa. Karena Bapak Ibu sebagai guru maka fokusnya ke siswa, ya. Karena tujuan atau eksistensi Bapak Ibu ini sebenarnya hanya untuk tiga hal, ya. Hanya untuk tiga, itu yang pertama siswa, kedua siswa, dan ketiga siswa. Ya. Jadi Bapak Ibu berusaha jeripaya Bapak Ibu itu sebenarnya pada siswa. Sehingga kalau sehebat apapun Bapak Ibu, setinggi apapun pangkatnya, berapa kali pun Bapak Ibu juara best practice atau lomba lain, kalau siswanya tidak terdampak oleh apa yang Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu belum bisa disebut sebagai guru yang unggul. Ya, karena banyak guru-guru di daerah, ya, di daerah sekolahnya terbatas sarana prasarannya, tapi mereka betul-betul mendedikasikan kemampuan mereka hanya supaya anak-anak mereka, supaya siswa itu bisa lulus dengan nilai terbaik, bisa melanjutkan, bisa juara dan sebagainya. Mereka tidak pernah ikut lomba, bahkan mereka tersendat-sendat kenaikan pangkatnya, sebagian bahkan bukan KNS atau ASN. Jadi justru keunggulan itu dimunculkan ketika Bapak Ibu bisa memunculkan siswa Bapak Ibu menjadi lebih dari kondisi ketika mereka masuk ke sekolah. Ya. Kalau di Kemdikbud kami memakai tabel seperti ini. Jadi ini kebutuhan angka kredit yang dibutuhkan oleh guru-guru. Saya tidak tahu kalau di Kemenak kemungkinan atau kurang lebih sama, walaupun tidak sama persis, ya. Ada unsur pengembangan diri, ada unsur publikasi ilmiah, karya inovatif dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian praktik terbaik ini termasuk ke kalau Bapak Ibu mengunduh buku 4 dan buku 5 pengembangan keprofesian berkelanjutan, di situ ada penjelasan seperti ini. Jadi kalau di sini best practice diartikan sebagai keberhasilan seorang guru atau kelompok guru, jadi bisa individu atau bisa kelompok, dalam melaksanakan tugas termasuk dalam mengatasi berbagai masalah di sekolah. Jadi definisinya sederhana sekali. Ya, tetapi ketika definisi yang sederhana ini akan menjadi tidak sederhana ketika Bapak Ibu ikut lomba. Karena ketika ikut lomba di sana persyaratannya pasti macam-macam. Jadi bukan sekedar menulis pengalaman, tapi di situ harus ada angka-angkanya seperti apa, hasilnya seperti apa, kemudian bukti kegiatannya seperti apa, foto-foto dan sebagainya di situ ada. Sehingga definisi umum seperti ini sebenarnya saya pikir belum cukup. Ya, ini belum cukup. Ya, dan kalau kita lihat angka kreditnya, best practice ini kalau di kami di Kemdikbud poinnya bermacam-macam, ya, variasi dari 1,5 sampai 2 kalau dimuat di jurnal. 2 kalau di jurnal terakreditasi nasional, 1,5 kalau di jurnal tapi belum terakreditasi, 1 poin kalau di jurnal kabupaten belum terakreditasi. Ya, saya pikir
lumayan 1 poin ya, sehingga Bapak Ibu yang di kabupatennya, kabupaten kotanya sudah punya jurnal tetapi belum terakreditasi, Bapak Ibu bisa mengemas best practice-nya, laporan best practice menjadi artikel, Bapak Ibu publikasikan di sana, lumayan dapat 1 poin. Kemudian, jadi saya tegaskan lagi bahwa praktik terbaik yang Bapak Ibu lakukan harus didasarkan pada kebutuhan siswa. Masalah Bapak Ibu ternyata punya motivasi, misalnya ingin ikut lomba, ingin naik dan sebagainya, itu hal yang mengiringi, yang datang belakangan setelah kebutuhan siswa itu teridentifikasi. Berikut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini terkait dengan lomba-lomba apa saja yang ada di Kemdikbud, terutama yang berkaitan dengan best practice. Sebenarnya banyak sekali. Selama 2 dekade ini, sejak saya jadi guru, sebenarnya banyak sekali jenis lomba yang diagendakan setiap tahun oleh kementerian kami. Saya mulai aktif mengikuti lomba-lomba itu sekitar tahun 2005 ya. Tahun 2005 waktu itu saya ikut lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran. Waktu itu saya masih guru SMA, kemudian berhasil lolos sebagai finalis, dan jadi waktu itu masih sangat mudah, karena kompetisinya masih tidak seketat sekarang ya. Kalau sekarang sudah sangat ketat dan kualitasnya juga sudah sangat jauh dibandingkan dengan era-era saya waktu itu. Nah, ini lomba-lomba yang ada di Kemdikbud. Dari sekian banyak lomba, saya ambil beberapa saja. Sebagian yang dilombakan berupa best practice, sebagian besar lainnya berupa penelitian tindakan kelas. Tetapi sekarang kalau di kami, di Kemdikbud, trennya sudah mulai bergeser ke R&D, ke Research and Development. Jadi kalau awal PTK masih booming ya, tapi kalau sekarang sudah mulai lomba-lomba itu mulai digeser ke Research and Development, ke penelitian pengembangan. Ya, karena ada semacam ada semacam tuntutan supaya ya guru-guru bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Ada banyak kebaruan di sana. PTK dianggap masih belum menghasilkan kebaruan secara optimal ya. Jadi masih banyak yang mengulang-ulang, hanya variabel-variabel yang sudah banyak ditelaah itu yang muncul, sehingga kemudian didorong ke R&D, walaupun masih ada sebagian yang PTK. Kemudian jadi kalau saya berikan gambaran porsinya, lomba-lomba di Kemdikbud sekarang sekitar 50% sudah, dari 50% masih tentang PTK, yang 25% sudah mulai ke R&D. Nah, yang sisanya ya, itu ada yang best practice, atau misalnya best practice. Sehingga best practice ini memang muncul belakangan. Kalau saya amati karya-karya berupa laporan best practice ini memang munculnya belum lama, masih kalah gaungnya dibandingkan PTK. Jadi ada lomba guru prestasi yang di dalamnya mensyaratkan karya tulis ilmiah, biasanya berupa PTK. Kemudian ada lomba inovasi pembelajaran, biasanya juga PTK. Kemudian ada lomba media pembelajaran, ini PTK tetapi dikemas, biasanya ada produknya. Nah, salah satu kunci keberhasilan atau kunci keunggulan atau salah satu kunci sukses dari teman-teman guru, rekan-rekan guru yang berhasil menjadi juara lomba ini biasanya ada produknya. Ada produknya. Jadi bukan hanya sekedar laporan PTK, bukan hanya metode saya sudah melakukan ini hasilnya seperti ini, tapi biasanya ada produknya. Makanya tidak heran kalau mapel-mapel IPS atau sosial ini masih kalah dibandingkan dengan mapel-mapel eksakta, mapel-mapel IPA. Karena kalau IPA, mapel IPA kan jauh lebih mudah mengkonkretkan media pembelajaran, mengkonkretkan produknya, sehingga lebih mudah ditunjukkan. Ini loh, ini media saya, ini alat bantu belajar saya, ini produk saya. Tapi kalau IPS, PPKN, ekonomi dan sebagainya,
sejarah agak sulit ya, sehingga tidak heran kalau sekarang lomba-lomba ini masih didominasi oleh guru-guru eksakta. Tapi bukan berarti guru-guru sosial tidak tidak kalah kualitasnya. Ini memang trennya kan tren IPA ya, jadi trennya adalah tren berbasis bukti. Kalau ada buktinya, dia bisa menjadi nilai tambah dari suatu karya tulis ilmiah. Oke. Kemudian di lembaga kami, dari sekian banyak lomba itu, lembaga kami punya satu mata lomba ya. Tahun 2020 kemarin kami mengadakan satu lomba best practice, walaupun ini sebenarnya dalam rangka, jadi payungnya sebenarnya atau program payungnya namanya adalah Pancasila Goes to Mall. Jadi awal tahun kemarin kami sebenarnya punya rencana untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui atau dengan mengadakan kegiatan di mall-mall. Jadi kami sudah punya rencana di beberapa kota besar, di Malang, di Makassar, di Jakarta, di Surabaya. Tetapi kemudian tiba-tiba pandemi ini datang. Sehingga rencana yang sudah matang itu buyar semua. Kemudian kami riset, kami ubah kegiatannya menjadi lomba best practice yang di dalamnya ada webinar, kemudian ada vlogging, ada lomba, ada diseminasi dalam bentuk webinar, kemudian setelah itu diikuti dengan lomba vlog. Dan ini adalah salah satu kegiatan unggulan yang kami kemarin. Di sini jelas tapi belum. Oke, tema kegiatan lomba best practice kami tahun kemarin adalah ini, membumikan nilai-nilai Pancasila melalui praktik terbaik guru sebagai inspirasi dalam menghadapi masa normal baru ya. Jadi waktu itu sekitar bulan Mei, bulan Juni kami beranggapan bahwa semester berikutnya itu sudah bisa masuk tatap muka, tapi ternyata kan tetap BDR-nya belajar dari rumahnya tetap lanjut sampai sekarang. Ada 4 subtema di situ, tetapi tema dan subtema ini selalu akan berubah, sesuai dengan tren setiap tahun, apa yang menjadi tren tahunan. Kemudian ini ketentuan lombanya, kalau tadi Pak Asep sudah menyampaikan secara rinci sistematikanya, kemudian mengatakan bahwa memang sistematika naskah best practice setiap panitia lomba itu beda-beda, tidak selalu sama ya, tidak selalu sama. Kemudian ya pada dasarnya memang tidak selalu sama. Kemudian sasarannya adalah untuk tahun kemarin kami adalah satu-satunya UPT di Kemdikbud yang mengadakan lomba dengan sasaran plus guru-guru dari Kemenak. Jadi ada MTS, ada MI di situ. Karena lembaga lain tidak berani melibatkan guru-guru di luar Kemdikbud. Jadi memang kita ini dikotak-kotakkan oleh politik anggaran. Karena kegiatan kita ini berbasis anggaran, maka anggaran itu harus mengarah ke guru-guru yang betul-betul dituju, disasar. Tapi tahun kemarin kami berani untuk membuat terobosan ini karena kami yakin bahwa kami punya alasan kuat bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila itu tidak cukup dilakukan oleh guru-guru dari Kemdikbud. Semua guru harus diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka sudah menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila itu di sekolah, di anak-anak didik mereka. Sehingga kemudian ada SD, MI, ada MTS. Jadi campur nih, Kemenak dengan Kemdikbud campur. Tetapi untuk tahun ini ada perubahan sedikit. Tahun ini formatnya berubah ya. Jadi kalau tahun kemarin masih berupa perspektif, kemudian tahun ini kami akan mengadakan semacam kegiatan BIMTEK atau pelatihan
pelatihan penulisan artikel. Karena kami kan punya satu artikel, kami punya satu jurnal, kami punya satu jurnal namanya jurnal karakter PPKN IPS. Jadi itu adalah wadah guru-guru PPKN dan rumpun IPS untuk mempublikasikan hasil penelitiannya, sehingga kami butuh suplai artikel. Supaya itu tetap berkelanjutan, maka kami biasanya mengadakan pelatihan. Biasanya ada seleksi, kami buka secara terbuka, siapa saja yang punya naskah lomba kirimkan kami, kemudian kami seleksi. Setelah itu kami panggil untuk pembimbingan. Kemudian setelah selesai, nanti artikelnya akan kami publikasikan di jurnal karakter kami. Semuanya gratis dan sama sekali tidak dikenakan biaya. Bahkan biasanya kalau masa-masa sebelum pandemi itu kami undang mereka ke lembaga kami, karena kami punya asrama. Ada sekitar 80 kamar yang siap dipakai. Kemudian kami melatih guru-guru yang tadi yang lolos seleksi untuk penulisan artikel itu, selesai dipublikasikan artikelnya di jurnal kami. Bahkan kalau Bapak Ibu guru-guru MTS ingin mengadakan misalnya studi banding ke Malang, ke MTS negeri di Malang atau di Batu, Bapak Ibu Bapak Ibu bisa numpang menginap di kantor kami, tidak usah menginap di hotel yang cukup mahal, cukup menginap di asrama kami, sangat bisa. Mantap, Pak. Ya, jadi silakan kalau MGP-nya saya akan mengadakan studi banding ya, Ya, siap ya Bapak ya. Siap, Bapak. Studi ya, mudah-mudahan pandeminya cepat selesai. Amin. Oke, terakhir ada sedikit tips ya, terkait dengan bagaimana cara Bapak Ibu supaya sukses dalam lomba best practice yang diadakan Kemdikbud maupun Kemenak. Tadi Pak Asep sebenarnya sudah menyinggung sedikit ya. Yang pertama adalah judul tadi saya setuju dengan Asep tadi, judulnya apa ya? Ya tadi jangan terlalu seperti PTK betul tadi. Sedikit bombastis lah judulnya. Jadi pertama judul itu harus menarik, pasti harus menarik, eye catchy ya. Eye catchy gambarnya. Ketika saya menjadi juri lomba best practice, yang pertama yang saya lihat pasti judulnya. Kalau judulnya sudah di awal sudah panjang, tidak menarik, ya sudah, biasanya malas saya baca di dalamnya, ya. Atau kalaupun membaca di dalamnya biasanya tidak terlalu intens. Ya, ini rahasia para juri lomba. Bongkar ya Pak ya, bongkar rahasia Pak. Karena kalau setiap naskah lomba dibaca secara rinci, nggak akan cukup waktu ya. Untuk lomba di kami kemarin ada sekitar 600 ribuan, 1000 sekian. Jadi kami menyeleksi yang kami butuhkan adalah sekitar 27 naskah finalis, tetapi yang mendaftar sekitar 1000 lebih. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tim penilainya harus membaca secara rinci setiap naskah itu nggak akan selesai. Karena memang yang dibutuhkan juga bukan yang serinci itu. Jadi pertama memang judul harus menarik, ya, kemudian unik artinya tampil beda. Bukan hal yang biasa muncul. Harus ada perbedaan dengan karya-karya sebelumnya. Kemudian inspiratif. Jadi menginspirasi orang lain, menginspirasi juri, menginspirasi pembaca. Bukan sesuatu yang terlalu verbal. Kemudian tadi dampak. Jadi yang paling penting dari best practice adalah dampaknya. Percuma kalau judulnya menarik, inspiratif, unik, tapi ternyata di dalamnya tidak ada uraian tentang dampaknya. Seberapa bermanfaatnya praktik terbaik yang telah Bapak Ibu lakukan. Harapannya karya-karya laporan praktik terbaik ini bisa berdampak luas, bisa ditiru oleh guru di seluruh Indonesia, bukan cuma oleh satu orang. Berikutnya adalah gaya selingkuh. Ini pasti ini. Sistematika lomba harus diikuti. Jadi harus ikut sistematika yang dipakai panitia lomba. Jangan menggunakan sistematika sendiri. Ya, karena banyak kemarin juga
waktu lomba di kami, banyak sekali yang tidak patuh pada sistematika yang kami sudah tentukan. Nah, kalau sudah seperti ini ya malas pokoknya. Kalau dari segi aturan saja peserta sudah tidak mematuhi, ya sudah jelas kan, sudah jelas kalau sudah tidak memenuhi gaya selingkuh ya pasti nilainya rendah. Kemudian gaya penulisan. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti lomba best practice atau lomba apapun lah, lomba penelitian, lomba KTI, sebenarnya yang dilihat oleh Bapak Ibu juri itu adalah bahasa sebenarnya. Jadi ilmu utama yang dinikmati oleh tim penilai itu sebenarnya bahasa. Sehingga ketika sudah berbentuk laporan, maka itu yang bermain adalah bahasa. Bagaimana cara Bapak Ibu menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu dengan cara yang menarik, dengan cara yang memikat, dengan cara yang sejelas mungkin. Jangan sampai gaya bahasa, gaya penulisan, pemilihan kalimatnya berputar-putar, terlalu panjang, terlalu banyak anak kalimat di sana. Kemudian kesinambungan, keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya tidak jelas. Keterkaitan antara ide satu dengan ide lain tidak jelas. Ini salah satu masalah utama Bapak Ibu. Bapak Ibu guru, terutama yang bukan atau terutama yang kemampuan berbahasanya kurang bagus. Jadi sebaik apapun ide penelitian Bapak Ibu, kalau cara penyampaiannya dalam bahasa kurang baik, ya akan menjadi tidak baik. Jadi gagasan yang inovatif, yang kreatif, tetapi ketika dikemas dalam sebuah laporan, cara mengemasnya tidak pas, ya akhirnya menjadi tidak kreatif juga, tidak inovatif juga. Dan yang terakhir adalah gunakan aplikasi manajemen referensi. Jadi sekarang ini kan Bapak Ibu bisa mencari referensi, mencari rujukan dimanapun. Internet adalah gudangnya rujukan. Tetapi ketika Bapak Ibu berhasil mengumpulkan rujukan yang banyak, maka pengelolaan atau manajemen rujukan atau referensi itu tidak bisa dilakukan dengan manual lagi. Bapak Ibu harus memakai aplikasi-aplikasi yang memudahkan Bapak Ibu dalam membuat kutipan, dalam membuat daftar pustaka dan sebagainya. Kalau dengan cara-cara manual sudah, saya pikir sudah bukan zamannya. Jadi Bapak Ibu coba kuasai aplikasi-aplikasi manajemen referensi. Ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote dan sebagainya. Kuasai itu, gunakan itu, karena itu sangat memudahkan. Kalau referensinya jumlahnya puluhan, mungkin masih bisa lah kita sisir satu persatu secara manual. Tapi kalau jumlahnya ratusan, bahkan ribuan, maka satu-satunya solusi adalah manajemen referensi. Dan yang terakhir adalah jangan takut untuk mengacu pada referensi yang terbaru. Saya sarankan gunakan referensi terbaru. Kebanyakan dari karya-karya ilmiah yang Bapak Ibu buat menggunakan teori-teori yang itu saja. Jadi muter-muter. Dicomot dari sini, dipakai di karya Bapak Ibu, kemudian karya Bapak Ibu dikutip oleh peserta lain, guru lain, dipakai oleh guru lain lagi, terus muter-muter. Kalau berputar-putar seperti itu, maka nggak akan ada kebaruan, nggak akan ada perubahan. Maka Bapak Ibu bangkitkan keberanian untuk mengambil referensi-referensi baru yang belum banyak dipakai oleh guru lain. Dan dalam hal ini saya sarankan ke referensi-referensi yang berbahasa Inggris, banyak sekali di sana. Jadi banyak sekali kalau kita ambil sumber-sumber yang berbahasa Inggris dari luar negeri itu, kita kan bisa mengkombinasikan dengan teori yang sudah berkembang di Indonesia, sehingga khasanah keilmuan kita ini akan berubah, akan menjadi semakin maju. Bukan hanya berputar-putar pada teori-teori yang ada di Indonesia. Karena kita ini kan warga kampung dunia. Kita ini bukan hanya kampung kita ini bukan hanya Indonesia. Kita ini kampung dunia. Kalau kita fokusnya hanya ke referensi di Indonesia saja, kita mengkerdilkan diri sendiri. Tapi kalau wawasan kita perluas dalam satu kampung dunia, wawasan kita jadi luas, pengetahuan kita, perkembangan ilmu pengetahuan kita tidak kalah dengan belahan dunia lainnya. Demikian Bapak Ibu, itu
dari saya. Kemudian ada satu titipan dari pengelola jurnal kami. Jadi ini jurnal yang kami miliki sudah volume yang ketiga. Kemudian kami menerbitkan 2 kali jurnal ini, jadi per semester ya, per semester. Kemudian jadi ya kami selalu terbuka pada Bapak Ibu yang punya ide, punya tulisan, punya bahan untuk artikel jurnal kami. Silahkan kalau Bapak Ibu punya bahan bisa dikirimkan ke email jurnal pmptk.ppknips@gmail.com atau ke email saya prayogusmulyogo@gmail.com. Sama kalau jurnalnya bagus, kalau artikelnya bagus, bisa kami muat. Walaupun tentu saja tetap antri Bapak ya. Sampai semester depan kelihatannya masih agak panjang antriannya. Tapi silakan. Jadi ini tidak terbatas pada guru-guru di Kemdikbud, tetapi guru-guru di Kemenak pun bisa, bahkan dosen pun bisa, selama yang ditulis, selama artikelnya tentang PKN dan IPS, rumpun IPS. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberi sedikit tambahan ilmu pada Bapak. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Jadi terima kasih Pak Prayogo, ini sangat-sangat inspiratif banget dan sesuatu yang wow ya untuk kita ketahui bersama. Intinya di mana manfaat praktek terbaik jangan hanya untuk sebagai memberitahukan pengalaman saja, tapi bagaimana dijadikan rekomendasi atau model atau standar yang didasari kebutuhan siswa ya. Jadi kesenjangan yang dimiliki siswa oleh siswa itu apa, seperti itu ya mungkin ya Bapak ya. Dan di mana juga keberhasilan seorang guru atau kelompok guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu termasuk dalam mengatasi berbagai masalah di kelasnya. Dan poin terakhir yang saya serap di sini trik-trik ya intinya untuk mungkin bisa masuk sebagai peserta dalam lomba yang baik itu yang pertama tadi gaya selingkung, kita harus mengikuti gaya yang mengadakan lomba tersebut. Yang kedua gaya penulisan bahasanya, karena di sini kalau sudah bentuk laporan harus cara menarik tadi kata Pak Prayogo. Yang ketiganya gunakan aplikasi-aplikasi, kita mencoba untuk tahu seperti Mendeley, Zotero, EndNote ya Pak. Yang keempat itu tadi ketika lagi mengambil referensi-referensi baru yang belum banyak dipakai guru lain. Jadi jangan, kalau bisa dibilang jangan nyontek yang udah pernah dipakai gitu ya sama guru yang lain. Kalau bisa cari sendiri novelty ya terbaru, penemuan baru. Kalau referensinya kalau bisa tadi Pak Prayogo bilang sebaiknya pakai bahasa Inggris karena kita kampung warga internasional ya Pak. Mungkin itu yang sudah saya serap dari nanti akan dibuka termin sambil menunggu pertanyaan. Di sini ada dari Pak Prayogo lagi, Pak ini Dayo lagi. Iya. Mohon. Di sini luar biasa ini. Kayaknya memang perlu diapresiasi ya Bu Ais. Bismillah, Assalamualaikum. Saya Yudo dari MTS Negeri Kota Sukabumi. Yang ingin saya tanyakan tadi dikatakan praktek terbaik harus bisa dibagikan atau di-share. Nah, apakah next penulis best practice pemula bisa mengadopsi hasil laporan best practice tersebut dari penulis sebelumnya dengan judul yang sama dari segi isi yang tentunya pasti berbeda? Oh, mungkin daur ulang atau gimana gitu. Silakan Pak Prayogo. Terima kasih Pak Yudo tadi ya. Jadi kalau ada guru yang mencoba untuk menulis kembali atau meniru ya, atau melakukan hal yang sama persis dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pembuat praktik terbaik sebelumnya, saya pikir justru kalau implementasinya saya pikir justru itu yang esensi dari best practice. Tetapi ketika itu dikemas dalam bentuk laporan, kemudian diajukan sebagai syarat kenaikan pangkat atau diajukan sebagai syarat untuk lomba, saya pikir tidak boleh ya, karena itu kan sifatnya replikasi, itu semacam replikasi. Walaupun mungkin ada sedikit 1-2 modifikasi di situ, tapi kalau bisa itu sebagai inspirasi saja. Jadi boleh itu dijadikan sebagai rujukan, tapi hanya sebagai inspirasi. Kalau
idenya sama persis, langkah-langkahnya sama persis, Referensinya pelaku sama. juga sama persis. Saya pikir Jangan. ya, kalau mau diterapkan di kelas dalam pembelajaran boleh silahkan, tapi ketika itu dijadikan sebagai satu bentuk laporan karya tulis ini saya pikir tidak ya, karena di sana ada originalitas. Jadi aspek originalitasnya saya pikir sangat penting juga selain dampak tadi. Karena sekarang kan orang begitu gampangnya mencari karya-karya tulis ilmiah di internet. Bahkan saya pernah mengalami ketika kami sedang menyiapkan artikel untuk diterbitkan di jurnal kami, ada dua artikel yang sama persis. Ada dua artikel yang sama persis, tapi lokasinya berbeda, settingnya berbeda, nama-nama datanya diubah sedikit. Kemudian timbul perdebatan di kami, di tim editor, kira-kira mana yang asli, mana yang plagiat. Nah, iseng-iseng saya coba cek dengan Turnitin ya. Jadi ada satu aplikasi yang bisa mengecek similarity. Saya cek keduanya, ternyata kedua-duanya sama-sama plagiat. Jadi Jadi gimana itu Pak? Luar biasa ini berat. merujuk ke satu sumber di internet. Akhirnya dua-duanya kami diskualifikasi, tidak dimuat. Makanya hati-hati aspek originalitas ini sangat penting ya, karena kita kita juga harus menghargai hak atas kekayaan intelektual orang lain. Teman guru sudah berusaha payah menggali ide yang terbaik, dimunculkan sebagai pengalaman terbaik, dibuat laporannya, kemudian jangan sampai guru-guru yang lain hanya menjiplak. Jadi tetap harus kita hargai. Dan sebaiknya saya bersama pada guru-guru yang sudah punya karya-karya terbaik itu kalau bisa cepat-cepat dibukukan, dibuat dalam bentuk buku. Karena kalau karya Bapak Ibu hanya dimunculkan dalam bentuk jurnal, sekarang kita bicara objektif saja. Itu lebih banyak orang membaca jurnal atau membaca buku. Jurnal atau buku. Saya yakin orang lebih banyak baca buku. Sehingga karya-karya kreatif, karya inovatif cerdas Bapak Ibu silakan cepat-cepat dibuat jadi buku. Karena publikasi buku kan sekarang mudah sekali. Menerbitkan buku dalam bentuk online juga kan. Penerbit online itu banyak sekali. Tapi kalau dalam bentuk artikel jurnal, sudah nunggu lama, kemudian pembacanya paling orang yang mau nulis kayak mau meneliti, mau membuat karya tulisnya. Tapi orang-orang di luar itu mereka jarang membaca artikel. Makanya saya pikir ini kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin membuat satu publikasi ilmiah. Publikasi itu kan banyak sekali, tidak hanya jurnal tapi buku. Di Bandung, di Jogja, di Solo, di Malang juga banyak sekali penerbit online. Beberapa saya punya 4 buku yang sudah saya terbitkan dan keempat-empatnya itu penerbitnya online. Walaupun mereka punya distribusi, punya jaringan yang luas. Dan saya pikir sangat memudahkan. Biayanya juga tidak terlalu mahal. Iya, Bapak terima kasih. Intinya Pak, kalau misalnya ternyata kita plagiat diri sendiri dalam artian berarti kalau mau untuk dilombakan jangan dimunculkan di jurnal dulu ya Pak ya. Intinya meskipun itu punya kita gitu ya Pak ya. Karena nanti pasti terdeteksi kita plagiat meskipun itu kita nge-share sendiri gitu ya Pak. Ya, biasanya di ketentuan lombok dipersyaratkan ya, dicatatkan belum pernah dimuat atau dipublikasikan ya. Belum pernah dipublikasikan. Tapi ada banyak trik supaya walaupun karyanya sama. Iya, itu gimana Pak triknya Pak? Deteksi sebagai Bisa dibocorkan? Nanti mungkin ada. Nah, jadi salah satu caranya adalah ya parafrase. Iya. Jadi kalau pilihan katanya sama, kalau pilihan frasa dan kalimat sama, pasti itu akan terdeteksi sebagai tinggi similaritasnya tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu olah lagi kalimatnya dengan cara yang berbeda, dengan sudutan yang berbeda, walaupun Kalimat aktif jadi pasif gitu kali Pak ya. Kalimat aktif sama dipasifkan. Ya, kalau sebenarnya bisa aktif jadi pasif juga masih bisa terdeteksi sebagai plagiat. Kalau kata-kata yang digunakan sama, kalau bisa
pilihan katanya diubah. Ya. Ya, Oke. gitu. Bu Mai dari Q&A ada tuh Bu Mai. Oh iya, Ada Q&A pertanyaan di sebentar. Q&A. Ya, kita buka dulu di Q&A. Itu pertanyaannya sebentar. Tadi kebuka yang ini ya. Dari BDK Jakarta. Bukan, dari Bu Mayarina. Bu Mayarina. Dari Bu Mayarina. Rina, Pak, bagaimana cara mengetahui best practice yang terkini? Maksudnya gimana ya, Pak? Maksudnya mungkin syarat-syarat yang up to date kali ya, Pak? Pertanyaannya seperti itu, Pak. Bagaimana cara mengetahui best practice yang Cara terkini? mengetahui best practice yang terkini gitu ya. Dari Ibu Maya Rina. Sama kayak saya namanya, Bu Maya. Best practice terkini ya. Jadi ada perlu kita klarifikasi ya. Jadi yang dimaksud dengan terkini itu laporan best practice terkini Ada lagi ya? atau gagasan yang diangkat, gagasan yang coba dijadikan sebagai best practice itu terkini. Tapi kalau terkait dengan gagasan, maka cara yang paling mudah adalah ikuti tren sekarang. Kalau trennya pandemi, maka Bapak Ibu coba angkat isu pandemi itu dari sudut pandang Bapak Ibu dengan cara-cara yang kreatif yang belum pernah digarap oleh orang lain. Jadikan itu sebagai praktik baik, lakukan beberapa kali. Kalau hasilnya jelas-jelas hasilnya efisien baik, maka angkat itu sebagai best practice. Oke. Ini dari Jadi paling ya. Jadi paling enak, paling mudah memang ikuti tren sekarang. Kalau trennya pandemi, jangan angkat yang tatap muka. Biasanya kalau ikut lomba biasanya tidak up to date, tidak aktual. Iya Bapak, ini ada dari Khairul Nafia ya Bu Ai juga ya di Q&A. Best practice untuk laporan yang bisa diajukan di angka kredit, adakah pembatasan? Misalnya satu semester maksimal 1 atau 2 best practice. Kalau di tadi kan PTK ada ya, sebaiknya 1 semester ya, jadi setahun 2. Kalau best practice bebas aja gitu Pak, sebanyak-banyaknya atau memang ada ketentuan ya Pak? Sebaiknya gitu maksudnya standar minimal. Yang normalnya itu bagaimana Bapak? Ya untuk jumlahnya saya tidak terlalu Bebas aja kali ya, Pak. mencermati Bapak Ibu bisa melihat atau mengunduh buku PKB 4 ya. Jadi di kami di Kemenlu ada PKB 4, PKB 5, ada penjelasannya tentang publikasi ilmiah di situ. Tapi biasanya memang satu semester satu, karena logisnya seperti itu, termasuk PTK. Kalau sebanyak-banyaknya saya pikir tidak logis juga, karena secara nasional melakukan best practice itu kan butuh kecermatan, butuh perencanaan yang matang, terus langkahnya ilmiah, sehingga itu sangat tidak logis kalau dilakukan berkali-kali dalam satu semester. Jadi minimal satu, termasuk buku ya. Buku juga sama, kalau buku logisnya satu semester satu, walaupun mungkin ada teman-teman guru yang sangat produktif bisa menulis lebih dari satu, tapi secara logis dikaitkan dengan beban tugas Bapak Ibu guru, maka ya saya sarankan satu saja, supaya KTI yang Bapak Ibu buat itu ya berkualitas, bukan kuantitinya banyak, mutunya kurang. Ya demikian Bu. Iya terima kasih Bapak. Mungkin itu saja Bu Ai. Tadi sebenarnya saya sudah menyimpulkan nih dari lupa kalau ada tanya jawab. Jadi intinya yang tadi ya sudah intinya untuk best practice ini dijadikan rekomendasi model atau standar. Mungkin itu aja ya Pak ya. Langsung ke Bu Ai. Di sini suasananya lagi ribut suara anak-anak. Bu Ai. Oh, iya. Saya sedikit lumayan menambahkan sedikit. Silakan Pak Sule. Ya, terima kasih. Buat Salpos, saya langsung menuju ke Pak Prayogo. Iya, mangga. Jadi, ya, ucapkan terima kasih kepada Pak Prayogo sudah masih materi pelatihan ujian nasional. Dan tentunya sebelumnya kemarin
dari lomba jurnal gimana untuk membocorkan tip dan triknya ya sekarang dari dinas sudah juga membocorkan langsung juga jurinya mungkin dari nasional Pak. Terima kasih. Jadi ini suatu luar biasa. Ya, tapi saya mungkin sedikit melenceng dari materi. Saya mau bertanya tentang Ogipsi ini Pak Prabowo. Ya bagaimana saya melihat peran aktif dari para Ogipsi ya Forum Guru IPS Indonesia. Alhamdulillah saya pun selalu ikutan ketika memang pelatihan pendidikan dan pelatihan itu di kawasan Jawa Barat atau Bandung terutama yang saya selalu mengikuti. Dan yang saya lihat memang peran Ogipsi begitu dominan gitu ya. Ya sampai mengalahkan peran MGMP gitu. Dan saya mau tanya, MGMP di dinas sendiri untuk IPS bagaimana ini? Kita mau sedikit bercermin lah mungkin mengambil praktis ini dari MGMP IPS dari Jawa Timur lah terutama ya lokasi Pak Ayu. Kemudian Pak Ayu saya sedikit aja seperti itu mungkin Pak Ayu bisa. Ya, terima kasih Pak Sulaiman. Untuk Forgipsi sendiri, kalau saya cermati mereka cukup aktif Pak, karena beberapa kali kegiatan mereka dilakukan di kantor kami. Jadi mereka pesan tempat di tempat kami, ya, sekitar 2-3 hari mereka mengadakan kegiatan entah itu pelatihan atau sejenisnya. Kemudian ada juga melibatkan beberapa teman kami, ada WI yang dilibatkan sebagai pemateri di situ. Rata-rata setiap tahun mereka mengadakan itu di tempat kami. Dan saya pikir sangat bagus Pak. Sehingga saya tawarkan juga kalau misalnya dari Kemenak juga ingin mengadakan event di tempat kami, silahkan, ya, tinggal hubungi kantor kami. Kemudian memang kalau kita lihat peran MGMP memang kita tidak bisa berharap terlalu besar pada MGMP di kabupaten kota, karena sebagai MGMP itu memang tidak aktif ya, tapi tetap ya. Apalagi kalau guru-guru yang di daerah itu mereka juga banyak jalan, mereka harus misalnya ke ibu kota kabupaten kota, butuh biaya dan sebagainya. Itu yang membuat salah satu kendala. Di samping rendahnya inovasi mereka, rendahnya semangat mereka untuk membuat terobosan-terobosan. Tapi kalau itu bisa dimotivasi dari pengurus-pengurus ya, MGMP yang di tingkat provinsi, saya pikir mungkin bisa aktif kembali, bisa hidup kembali. Memang tantangannya seperti itu Pak. Sejak zaman saya jadi guru juga sampai sekarang juga teman-teman di daerah ini tantangannya bagaimana mengaktifkan MGMP. Biasanya aktif kalau ada. Tidak mungkin kita bisa berkolaborasi Pak ya. Bukan tidak mungkin kita bisa berkolaborasi dengan Ogipsi Pak Ayu ya. Ya, sangat mungkin. Bahkan kemarin ketika di Kemdikbud menggagas satu perubahan kurikulum, kemudian ternyata kurikulum sejarah ini ternyata agak tidak sesuai dengan harapan guru-guru, maka guru-guru IPS yang berada di Forgipsi ini juga ikut menyampaikan aspirasi untuk sementara ini menolak kurikulum baru terutama terkait dengan sejarah. Kalau masih formalnya seperti itu. Jadi kami di kami kan sedang, kalau di Kemdikbud sekarang sedang menggagas ada semacam penyederhanaan kurikulum. Jadi kurikulumnya tetap boleh digagas, tapi ada materi, ada substansi seperti capaian pembelajaran yang di situ berubah. Nah, perubahan ini yang kadang tidak sesuai dengan aspirasi guru-guru. Ya, sempat kami juga, mungkin di medsos juga sempat kami pernah bahkan nama mapel sejarah sendiri sempat hilang ya. Baik, terima kasih Mas Dio.
Yang lain cukup mungkin, silakan. Oke, terima kasih Pak Sulaiman. Bu Maya, tidak ada lagi? Halo Bu Maya? Tutup. Mikrofonnya tertutup. Ya. Ya, sudah Bu. Oke, mungkin tidak ada lagi yang Tidak ada lagi. Oke. Kalau ada lagi, Ini ada menit. Ini ada sih. dari terakhir ya. Cukup. Lalu ada yang mau ditanyakan Pak Lolo? Cukup saja yang lain. Ya cukup kali. Sebentar lagi madam, sebentar lagi ada rasa. Oke, ya. Oke, baiklah, terima kasih Bapak Prayogo atas pemaparannya yang luar biasa sehingga bisa mencerahkan kita untuk menulis best practice yang dilombakan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti lomba tersebut gitu ya sambil belajar. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan apa yang telah dipaparkan juga oleh Pak Prayogo menjadi amal kebaikan buat beliau. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, ini adalah akhir di sesi kedua di hari kedua. Mungkin nanti ada dilanjut dengan pelatihan berikutnya, ya kan begitu Bu Maya? Ya, akan diinfokan kemudian ya Bu. Ya, akan diinfokan kemudian. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan dari pagi sampai sore hari ini menjadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah. Kita semua, ya. Kami dari panitia mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam melayani Bapak Ibu hebat senusantara gitu ya. Mohon maaf sekali pelayanannya kurang memuaskan karena berbagai faktor, bisa sinyal, bisa kesalahan teknis gitu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber atas ilmunya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dalam acara ini dan terima kasih buat teman-teman panitia sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.